Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yesi Anggraini, mahasiswi sekolah tinggi ilmu ekonomi Geraha Karya Muara Bulyan, kelas A manajemen semester 1. Semoga dimanapun teman-teman berada tetap dalam lindungan Allah dan jangan lupa berhati-hati dan tetap terapkan 3K saat ingin keluar rumah ya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian teori ekonomi mikro. Apa itu teori ekonomi mikro? Teori ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input. Barang dan jasa yang diperjualbelikan. Dan ekonomi mikro sendiri adalah tentang suatu kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas tersebut dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas, yang artinya ada kaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan pilihan kebutuhan yang diurus ekonomi mikro ini adalah kebutuhan yang sifatnya materi. Salah satu contoh barang yang ingin diperoleh memerlukan pengorbanan atau langka. Sedangkan jasa sesuatu yang tidak berwujud. Dan di sini juga ada beberapa jenis, dan di sini juga saya akan membahas ada beberapa jenis utility beserta contoh barangnya masing-masing. Yang pertama, from utility atau perubahan bentuk. Contohnya dari yang semula kayu bisa diubah menjadi perabotan rumah tangga. Yang contohnya seperti kursi, lemari, dan meja. Yang kedua, place utility, berarti perpindahan tempat. Contohnya itu seperti batu yang ada di pantai yang besar yang menurut orang menarik, lalu dipindahkan ke taman agar bisa untuk menjadi tempat duduk orang-orang yang berdatangan di taman tersebut. Yang kedua, pohon kelapa yang dipindahkan orang-orang ke pinggir jalan untuk tempat duduk. Yang ketiga adalah time utility atau ketepatan waktu pemakaian, seperti koran yang selalu dibaca sehari-hari. Yang kedua, jas hujan. Contohnya yang kedua, jas hujan yang dipakai saat turun hujan. Yang keempat, service utility atau pelayanan. Contohnya saat kita makanan di restoran dan ada pelayan yang datang, yaitu pramusaji. Yang kelima, ownership utility atau kepemilikan, seperti contohnya mobil sendiri lebih baik daripada mobil rental, dan rumah sendiri lebih baik daripada rumah kontrakan. Maksudnya adalah lebih baik punya sendiri daripada kita harus meminjam kepada orang. Lalu setelah itu saya akan membahas di sini sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah mengatur faktor produksinya.
sistem ekonomi terbagi 4, yaitu sistem ekonomi tradisional atau turun-menurun yang diwariskan secara turun-menurun. Yang kedua, sosialisasi atau terpusat, sesuatu yang terpusat. Artinya sesuatu yang sumber dayanya yang direncanakan oleh pemerintah. Yang ketiga, bebas, yang dalam artian bebas bersaing dan dapat diakui. Yang keempat, campuran, berarti di sini pemerintah bekerja sama dengan swasta. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat menonton.